Oke, halo semuanya. Perkenalkan nama saya Rizky Alfaris Ramadan dengan NIM 122140061 dari Informatika Itara. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat routing dinamis yang dimana server sebagai penyebar IP-nya atau yang membuat IP tersebut dinamis. Oke, pada Cisco kali ini jadi setiap network ini memiliki subnet prefix yang berbeda-beda. Untuk yang belah kiri ini, jaringan yang belah kiri ini memiliki prefix subnet 24. Untuk yang tengah ini memiliki prefix subnet 25 dan yang kanan ini memiliki prefix subnet 26. Nah, untuk prefix subnet dari router sendiri itu 30. Oke. Untuk caranya yang pertama harus konfigurasi dari fase Ethernetnya atau interface-nya dari setiap kabelnya. Jadi kan router 0 ini terhubung ke switch 0 yang berarti dia itu ke prefix 24. Berarti untuk IP-nya ini untuk IP dari jaringan kiri saya set 10, 20 untuk jaringan tengah, terus yang kanan ini 30 untuk saya. Oke, jadi seperti berikut untuk jaringan yang menuju ke prefix 24 itu menyesuaikan dengan subnet masknya, yaitu kan 0 belakangnya. Lalu untuk router 0 yang terhubung ke router 1 dan router 2 itu harus dikonfigurasikan juga, yaitu dengan IP 192.168.1.1 untuk yang ke router 1 dengan subnet masknya itu 252. Kenapa? Karena router ini prefix dari subnet masknya itu 30. Jadi kita harus menyetelnya ke 252. Dan jangan lupa untuk clock rate-nya itu di 64.000 dan port statusnya di on-kan. Untuk yang serial 3 yaitu dari router 0 ke router 2 itu saya menggunakan IP 192.168.3.1 dan subnet masknya sama yaitu 252 untuk terakhirnya. Dan clock rate-nya masih sama 64.000 dan port statusnya on. Lalu setelah itu kita ke router 1 ya. Untuk router 1 masih sama. Jadi kita harus menyetel jaringan yang bukan menyetel, mengkonfigurasi jaringan yang ada di tengah untuk menuju ke PC-PC ini. Jadi untuk jaringan tengah itu ada 192.168.20.1 dan untuk subnet masknya itu menyesuaikan yaitu 25.192 untuk subnet masknya. Lalu setelah itu kita harus mengkonfigurasi hubungan antara router 0 dan router 2 juga, yaitu dengan router 2 yang di serial 2 kan ke kiri berarti ke router 0 yaitu 192.168.1.2. Lalu untuk subnet masknya masih sama. Untuk clock rate-nya juga masih sama dan port statusnya harus di on-kan. Lalu setelah itu ke hubungan antara router 1 dan router 2. Untuk hubungannya itu masih sama untuk konfigurasinya, clock rate-nya masih 64.000 dan port statusnya harus di on-kan. Untuk IP address-nya itu 192.168.2.1. Untuk subnet masknya masih sama juga. Oke, setelah itu ke router 2. Router 2 masih sama. Kita juga harus mengkonfigurasi eh, inter interface dari fast Ethernet yang menghubungkan ke jaringan yang paling kanan ini. Oke, berarti nah untuk jaringan kanan ini saya bedakan menjadi 30 untuk net ketiganya ya. Jadi 30 dengan menyesuaikan dengan subnet masknya yaitu 192 untuk penghubung antara router 2 dan router 0 ke router 1 juga harus dikonfigurasikan untuk
ke router 2 itu berarti ke sini. Ke router 1 itu 192.168.3.2 dengan subnet masknya itu 252, terus serial 3 itu 2.2, ketiganya ya. Ini terakhirnya 2.2 dengan subnet mask yang sama. Dan untuk loketnya itu di 64.000 dengan status portnya on. Selanjutnya adalah mengkonfigurasi servernya yang ada di jaringan paling kiri. Untuk yang pertama itu kita harus menyeting atau mengkonfigurasi gateway dari servernya, yaitu dengan 192.168.10.1 untuk memulai dari IP-nya. Setelah itu DNS servernya kita konfigurasi juga yaitu 8.8.8.8. Setelah kita mengatur gateway-nya, kita akan mengatur interface-nya juga yaitu pada fase Ethernet 0 dengan eh, IPv4-nya itu 192.168.10.2 dengan subnet mask-nya itu 255.255.255.0. Langkah selanjutnya adalah kita akan mengakses service dari DHCP server dengan cara kita akan membuat 3 pool name untuk dibagikan kepada setiap jaringan-jaringan. Yaitu kita akan membuat server pool yang menjadi base-nya untuk sebelah kiri namanya. Terus ada yang tengah untuk yang bagian sini, lalu ada yang kanan untuk jaringan yang belah kanan, yaitu 30. Bagaimana cara membuatnya? Yang pertama itu kita bisa mengganti namanya, lalu default gateway-nya dengan DNS-nya. Jadi untuk pertama itu membuat server pool untuk belah kiri, yaitu dengan default gateway-nya 192.168.10.1. Lalu DNS servernya itu harus mengikuti dari DNS server juga 8.8.8.8. Lalu kita tinggal save saja kalau untuknya server pool. Lalu untuk cara membuat pool yang tengah itu tinggal kita ganti namanya menjadi server tengah seperti ini. Terus untuk default gateway-nya itu kita ganti ke subnet 20 dengan DNS server yang masih sama, tetapi untuk subnet masknya itu berbeda yaitu 128. Setelah itu tinggal add saja karena kan pada awalnya masih belum ada server pool, apa? Belum ada server tengah nih. Jadi kan masih ada server pool doang, jadi tinggal kita add saja kalau ingin membuat pool baru. Lalu setelah itu masih sama server kanan untuk yang belah kanan, jaringan belah kanan, yaitu subnetnya itu 30, subnetnya IP-nya itu 30 dengan DNS servernya itu 8.8.8.8. Untuk subnet masknya itu 192 untuk di akhirnya. Lalu kita tetap sama, tinggal di add. Untuk ketiga ini, interface service-nya itu harus on ya. Langkah selanjutnya adalah kita akan masuk ke salah satu router lebih dahulu untuk mengatur IP helper helper address-nya. Yang pertama, kita harus enable dulu dari root CLI-nya. Setelah itu memasukkan konfigurasi T, lalu masuk ke salah satu interface yang kalian gunakan, atau yang saya gunakan itu interface F00, yaitu F ini untuk fastnet. Lalu kita akan menggunakan IP helper address dengan memasukkan IP 192.168.10.2. Untuk ketiga router juga sama, seperti ini, masih sama. Untuk komennya, oke, langkah selanjutnya adalah kita akan mengatur EIGRP dari setiap router. Untuk router pertama itu, seperti biasa, kita harus enable dulu di CLI-nya, lalu masuk ke config terminal, lalu kita akan menuliskan router EIGRP 1. Lalu kita akan memasukkan IP-IP dengan menggunakan network, perintah network seperti ini. Dengan memasukkan 10, terus subnet masknya itu yang diambil akhirnya saja 255. Untuk yang router 1 juga sama, harus masuk ke config terminal dulu, lalu masukin router EIGRP1, lalu memasukkan IP-IP-nya. Dan router 2 juga sama, seperti ini, EIGRP. Tapi untuk yang router 2, untuk yang paling kanan ini, dia kita menambahkan no auto summary.
Seperti itu. Untuk langkah selanjutnya adalah kita akan mencoba DHCP dari setiap end device-nya. Apakah IP-nya sama dengan router atau tidak? Oke, kita akan masuk ke pengetesan IP DHCP-nya ya. Nih, saya sudah melakukan untuk PC pertama, PC 0. Kita coba ulang. Bisa. Lalu untuk yang router tengah, apakah bisa mengambil? Bisa ya, menjadi DHCP. Bisa untuk PC kedua dari router tengah, untuk PC pertama di router kanan. Oke, bisa. Atau 30 ya. Lalu untuk PC yang ini, PC kedua dari router kanan. Oke, bisa juga. Selanjutnya kita akan mengetes PDU-nya. Fail. Oke, successful ya. Jadi dilihat. Oke, untuk eh, penjelasan dari DHCP router dengan konfigurasi dengan protokol EIGRP segini saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.